Ngapain gue Nah, ribet? takutnya kalau dia ke situ ke orang nggak dikenal yang Nah, ngerti. itu kan di umur 3 tahun waktu itu dia ngelakuin itu. Kalau sekarang udah nggak mungkin. Sekarang Makanya dua gua bilang, gini, silang lagi. sekarang dia Apa kaki lagi? udah makin ngerti dan dia nggak bakalan. Semakin tinggi gini. Silang. Stone Cold. Jadi emang kadang-kadang tuh kita lupa Jo, kalau toh memang kan sekarang kan semuanya serba googling ya. Kayak pertanyaan-pertanyaan spontan kita sekarang kan memang ditujukan kan biar sharing ke teman-teman juga gitu kan. Tapi orang lupa tuh sebelum menyalahkan atau mengiyakan benar atau salah kan ada bisa di googling ya. Dulu kan nanya sama Pak Ustadz. Iya benar. Iya, sekarang bisa googling tuh. Ini bener ya kalau kayak gini, kalau sholat kayak gini-gini bener apa enggak gitu kan. Boleh juga betul ilmunya. Ya karena harus tabayun. Berprasangka. Iya. Berprasangka kan? Iya, tabayun. Tabayun tuh cek apa namanya? Kebenaran. Cek kebenaran. Tabayun. Siap. Tabahin tuh lebih ketemu. Emang ya? Tabayun ya maksud mencari fakta. Iya, Maksud misalnya- tabayun tuh mencari kebenaran. Masih ketemu emang? Masih ketemu orang ya? Iya, misalnya kayak contoh. Ini gue digosipin bener apa enggak sih? Iya. Kita temuin orangnya. Gua samperin. Gitu. Par benar emang Iya, begini. gitu. Itu namanya tabayun. Gue namanya. bertabayun nih. Gitu. Ah, Iya. ah. Oh dia datang nanya sebenarnya emang apakah memang lu ngomongin gue kayak gini? Iya, Itu tabayun namanya? tabayun namanya begitu. Gitu tahu yang belum ketemu. Konfront. Apa bedanya sama apa bedanya sama konfront? Lu yang ngomongin gue lu ya? Apa bedanya? Kalau konfront kan mencari, maksudnya kebenaran antara dua ini, cari yang benar yang mana. Tapi kalau tabayun kan mencari satu kebenaran aja kan. Maksudnya bener-bener ini satu perkara ini bener gak? Gitu. Ini berita tuh kan tabayun tuh artinya kan satu berita. Itu asbabun nuzulnya tabayun tuh tentang cerita istrinya Nabi pernah difitnah zina sama orang-orang munafik di kota Madinah. Difitnah dia tuh zina tuh segala macem. Nah, maka abis itu turun ayat Al-Qur'an. Kalau berita gitu, kalau lu dapat satu berita itu, jangan lo dustakan, jangan lo benerin juga. Cari tahu dulu. Wah itu dari dulu sampai sekarang tuh kepake tuh. Iya. Bisa kita baca headline berita apa gitu, belum tentu bener kan? Jujur yang dulu waktu lo pernah kena fitnah kan, Iya. gue datang ke rumah lo kan, Iya. itu tabayun namanya. Iya. Itu tabayun namanya. Makanya pas waktu itu Gopar dapat berita begitu, rumah gue deket juga kan dari Jujur waktu datang gue tuh, tinggal. bawa anaknya. Gue datang bawa anak gue datang. Par kenapa sih sebenarnya Emang gitu? bener gimana Par ceritanya gini. Oh begitu. Ya udah tuh namanya tabayun, mencari Tuh. kebenaran Iya, supaya kita iya. jangan Berprasangka apa-apa jelek. sekarang. Iya, orang apa-apa pas kalau ngomong sekarang udah langsung status. Oh, I stand with ini segala macem bilang begitu. Tuh dudukin dulu, cari dulu dari dua sisi. Orang ini bener gak di versinya dia apa, ininya apa? Karena rata-rata gue pernah kejadian begini, Par. Gue dulu kan kerjaan gue sering ketemu orang nih. Ketemu orang, kerjaan gue maksudnya kayak ketemu orang tuh ntar ngopi di mana orang curhat dah gitu, segala macem, ngajak makan di luar gitu. Pernah satu waktu teman gue tuh ngajak gue temen gue nih di Lapas Cipinang, jenguk dia. Iya. Set, pas datang ketemu dia cerita musibahnya bukan main-main gitu kan. Dia cerita dia lagi ada di sel tikus. Sel tikus tuh artinya dia bermasalah. Dia dalam penjara gitu, terus dia bermasalah. Nah itu ada di penjara sel tikus namanya kan. Dia cerita tuh posisi ketika dia masuk penjara, bininya minta cerai. Double. Ya kan, nggak hanya minta cerai, epicnya tiba-tiba bininya pergi ke Korea, ngirim foto lagi tidur sama 3 cowok. Udah tuh. Gunanya apa biar sakit hati kali ya? Supaya sengaja gitu. Iya, ngirim.
Dia punya anak 1. Anaknya ditinggal gara-gara istri jadi TKW di Korea. Anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Dia meninggal, dia di satu ruangan sama orang gila-gila dukun lagi. Jadi di sel tikus itu dia berdua. Jadi satu kotak kayak 1 meter kali 1 meter kali ruangannya gitulah, segitulah. Yang lu makan, mandi, tidur, berak di situ. Sekarpet inilah ya. Iya, segini, telek. Segini. Jadi kadang kalau mau tidur berdua tuh bikin ayunan dulu di atas. Udah kan. Udah habis itu kata orang ini, kaki kamu digelendotin tuh sama anak kamu katanya. Wah. Yang kata dukun. Iya, kata dukun itu. Set. Udah tuh makin stres dong dia masalah gitu. Tuh dukun mati di dalam sel. Aduh. Seharian dia mau mayat tuh. Aduh. Apa dia teriak-teriak tuh di sel gitu. Set. Soalnya nggak ada ini sama sekali ya. Iya, dia cerita gitu. Dalam hati gue, apa yang mau gue nasihatin lagi nih kalau begini gitu kan. Udah mentok udah itu ya. Udah mentok. Cuma ketika dia cerita begitu, oke. Ya udah gue bilang, saya udah jaga sholat 2 begini, tapi Allah kayak nggak adil sama saya. Sampai kayak begitu ngomongnya, Par. Allah seperti nggak adil sama saya. Bagaimana ini? Bang, jangan berprasangka buruk bang sama Allah kayak gitu. Mudah-mudahan gue hibur lah dengan kalimat sabar bang, insya Allah kayak gini. Cuma gue nggak percaya. Minggu depannya gue diundang ceramah ke masjid itu. Gue tanya nih orang, bang kenal lama ini nggak di lapas narkotik Cipinang? Gue inget, bang kenal lama ini orang mana? Dulu bekas tamping ini. Oh iya. Oh dia ada di sel tikus tuh. Di sel itu kenapa bang? Iya dia kan jadi tampingnya, jadi orang kepercayaannya ini kepala keamanan lapas. Cuma karena dikasih tempat fasilitas ini, dia nyabu katanya. Ya kan? Dari situ kita bisa ambil kesimpulan ketika orang bercerita gini, jangan lo percaya dulu. Artinya sebelum lo tahu kebenaran di balik itu, apalagi mohon maaf, bukan gue merendahkan perempuan. Kadang-kadang perempuan sering playing victim kayak begitu. Maka kalau misalnya ada perempuan cerita gitu, gue denger nggak, gue Itu cewek? Enggak, laki. Ini laki. Dia cerita apa? Oh sekedar hibur aja. Tapi jangan sampai lo percaya dulu, sampai lo tahu dari sisi satu beritanya ini. Setuju gua. Yang lain kayak begitu. Setuju gua. Kalau dari satu nggak boleh percaya dari satu sisi. Coba kalau gue giyain aja, ya lu orang nggak adil. Padahal apa nih? Sebenarnya tuh ulah lo sendiri, lo udah dikasih tempat yang enak di lapas ya kan. Lu toto lu nyabu, toto lu bikin masalah sendiri. Hidup lu dikasih ujian seperti ini kan. Lu sekarang nyalain Allah, padahal ulah tangan lo sendiri. Nyabu. Iya, padahal Allah bilang dalam Al-Quran segala sesuatu musibah yang menimpa dalam kehidupan kamu tuh ulah tangan kamu sendiri. Allah nggak mungkin zalimin kamu. Jadi cara terbaik kita kalau kita dapat musibah, ya ini ujian buat gue, ini salah gue. Udah begitu, selesai. Daripada nyalain orang apa segala macam, apalagi sampai fitnah orang gitu kan, naudzubillah min zalik gitu kan. Nah kayak begitu Par. Jadi gue dari situ gue kalau misalnya ada orang nih cerita begini cerita, oke, gue bakal gue pahit-pahitin, lu ada masalah kali, coba lu inget apaan, gue bakal begitu gue kasih tahu dia, lu kayak gini nggak, karena gue harus tahu lagi cerita dari sisi lainnya dulu. Tapi begitu. Orang kan suka nggak mau tahu akan hal itu, Jo. Apalagi sekarang, jangankan kita omongan sama teman kita sendiri deh, atau ketemu sama orangnya, nggak ketemu deh, cuma dari berita doang. Udah pasti menyimpulkan semuanya. Iya, itu yang namanya orang, kalau misalkan dia tahu belajar ilmu Al-Quran, itu yang dinamakan ilmu tabayun. Dia harus cari tahu dulu kebenaran faktanya, gitu. Kayak misalkan Wancoy, dia bilang, oh Wancoy ini orangnya materi banget nih, angka mulu apa-apa, itu angka, iya. gitu segala macam. Enggak. Ya lo kan tinggal tanya, misalnya, coy, ucapan ulang tahun nih coy. Ya, gratis ya gini-gini segala macam. Oh mau dia misalnya, ya berarti enggak dong. Berarti dia orang enggak kayak gitu, benar enggak? Dia enggak free, cuma uang rokok. 37.500 ditransfer. Free sih enggak, free banget sih enggak. Minimal uang rokok 37.500. Iya benar. Kayak contoh pernah lagi yang kejadian Rico tentang profesional basket, ya kan? Iya. Orang langsung diskreditkan dia, oh dia orang nyalain, padahal maksudnya bukan begitu. Harusnya lu tanya dulu sama Rikonya. Maksudnya dia ngomong itu apaan maksudnya? Itu dinamakan tabayun. Itu dinamakan tabayun begitu. Jadi kita Al-Quran tuh ngajarin kita jadi orang tuh harus bijak gitu. Gue pengen tabayun kok sama yang korupsi Pertamina tuh, bener nggak sih? Perlu.
Kayak Itu konteksnya sih udah bener. Doi ketangs. oh udah ketang Dia seperti udah ada ponis. ketangs, iya. Iya sih. Nggak, sifatnya justru lo ke lawyer yang punya gunung tuh, uranium. Nggak bener, itu justru bisa. Bener nggak? Ente punya gunung. Iya, Itu, bener. iya bener. Iya, itu itu bisa. Sebenarnya itu kita nggak usah ngomong, dia udah ngomong ke media kalau itu. Kalau itu nggak usah kita nanya lagi sebenarnya ke media dia ngomong. Dia ada scene di mana ditanya wartawan lagi hujan depan Polda. Gue udah lihat. Nih, hujan bisa berhenti nih. 3, siap ya. 3, 2, 1. Udah lari. Kata wartawannya, makin terus bang. Tapi ada Doi hikmah juga lo, Pai. Ada omongan tuh, Pai. Lucu deh cerita-cerita. Kan ada tuh yang dibikin videonya adek gue nih. Dibilang adek gue nih. S2. Lulusan Mercu Buana Dibilang lulusan kampus Mercu Buana nih, IP-nya tinggi nih 3,9. Tapi sayang kerjanya ngojek. Gue bilang, kenapa orang kerja mau nyari nafkah? Ngojek lo bilang saya, emang kenapa kalau lo S3 lo ngojek juga? Emang kenapa nama orang kerja kan gitu? Terus akhirnya terus emang lu kenapa sih lu nggak mau kayak gue gitu jadi orang kaya? Ngomong gitu serius. Terus kata adanya gini, bener kata-kata dia, kayak gini aja bang, kita hidup tuh kayak di supermarket, kata dia. Oh gue udah nonton. Iya. Jadi semakin banyak kita belanja bawaan kita di supermarket, kita bakal lama tuh ntar ditanya di kasir tuh barang-barang kita tuh kayak gitu, kita kalau punya banyak benda di dunia begitu. Kalau lo ngomong dengan kepahaman akhirat, iya. Tapi kalau lo ngomong posisi lo kismin sih, lo nggak pantas juga ngomong gitu. Jatuhnya, ya kak. Jatuhnya lo ngeles. Nggak coba, tapi bener. Kalimatnya dia bener. Dia ngomong kayak begitu. Analoginya. Iya. Terus kata dia, lah terus gimana kalau yang kayak gue ini udah terlanjur kaya? Masih ya? Terlanjur kaya. Gue nggak ngerti sih itu penyakit sih bener-bener. Waham, the real Waham tuh dia tuh. Nggak harusnya dia. Padahal yang keluarga Kesultanan Bima udah menampik. Dia Nggak ada. Nama dia nggak ada. Nama dia. Wah gila sih. Wah gila sih. Tapi jujur nih kan kalian bertiga lebih expert lah di bidang entertain. Yang kayak gitu-gitu jujur emang Belgia apa sengaja? Sengaja. Masa gue sengaja. Ternyata berarti dia emang hitungannya pinter. Banyak orang yang juga sakit mental, tapi dikasih panggung banyak juga. Yeah. Banyak juga. Karena mungkin satu dan lain hal, orang butuh hiburan, orang butuh ini, butuh pengalihan, butuh apalah gitu. Ada orang penyakit mental ada. Yang salahnya lagi adalah ketika orang itu nggak tahu dia tuh punya penyakit. Jadi bahan ketahuan orang ya. Iya, misalnya gini. Gue melakukan ini karena menurut gue benar. Tapi salah. Dia nggak tahu, dia nggak mau mencari tahu dirinya bahwa dia tuh sakit. Harusnya kan cari tahu dulu, gue kenapa ya? Kalau gue tahu sesuatu akan diri gue yang itu membahayakan diri gue dan sekitar, gue harus mengobati dong. Banyak orang itu nggak melakukan itu. Iya, itu bahaya. Nah kebetulan netizen kita tuh suka dengan hal-hal yang seperti ini. Gitu. Iya, jadinya ya komoditi. Dibiarkan biar jadi komoditi. Termasuk ke yang teman kita itu. Siapa? Letnan. Oh itu mah udah. Makanya ya untuk stop biar dia tidak jadi komoditi kan menghiraukan. Nggak nanggepin. Iya. Tapi emang netizen kita malah demen ngegoreng yang begitu jadi hiburan. Demen. Iya benar-benar. Bagi kita punya kawan ya kita yang nggak tanggepin. Jadi ada YouTuber jadi pasti jadi sampai ngecek ke Gunung Parung, Pak tahu lawyer ini nggak gitu. Terus dikonfront ke si lawyer itu kan, Pak ini ada YouTuber udah cross check, dia nggak tahu bapak siapa. Dia nggak punya YouTube apa? Ya ibu-ibu petani, masa disuruh punya YouTube? Gila. Jadi dia tetap ngaku, gue terkenal. Itu yang nggak tahu gue nggak punya YouTube, nggak ada TV aja. Tapi kalau yang udah bawa agama tuh lebih bahaya lagi. Iya itu yang bahaya. Itu dia. Itu bahaya. Si Gufron itu, kalau kita nyebutin itu, kalau misalkan orang yang memberikan kesesatan itu dalam agama tuh bukan gibah namanya. Dia memberitahu kalau orang itu sesat karena dia berani mengatakan Nabi SAW bersabda gitu. Iya, itu udah salah. Ina makoli gitu. Padahal Nabi nggak ngomong kayak gitu, kata Nabi. Orang yang mengatakan sesuatu nggak saya sampaikan, kata Nabi, siapin satu bangku di neraka katanya. Jadi orang ngeriwayatin hadis, jadi ulama begitu. Gufron tuh masih banyak. Hah? Karena masih banyak pengikut ya. Iya itu jatuhannya masa ada yang dicium bibirnya. Itu jatuhannya dia kayak itu kayak si pengacara ini. Jadi bahan enak gitu, jadi hiburan gitu. Mungkin karena kita
orang netizen sini nyari berita gitu-gitu udah Nggak ada bosan. yang cium bibir. Iya. Jon, Dia- tapi gini Jon, ada juga orang yang kayak siapa ya? Wan Sehan. Nah, itu kan apa kurang kayak gilanya gitu ya di hidup di dunia gitu ya kita. Dia katanya beli mobil pakai daun, mobil baru dicoret-coret. Kata orang-orang sekitarnya tuh menganggap dia tuh waliullah ya, ya kan. Tapi kalau kita nggak ngerti apa dan kita ngeliat mata normal, dia kayak orang singit aja gitu kan. Nah itu gimana tuh? Kalau itu dalam istilah itu dibilangnya itu orang majedub. Jadi orang Iya. akalnya Majedub udah diangkat. Orangnya akalnya udah diangkat, goir mukallaf. Jadi orang yang sudah nggak dibebani sama syariat. Nah, orang yang seperti itu kalau yang benar-benar wali majedub beneran ya, dia tuh karena rasa cintanya yang tinggi sama Allah sampai akalnya tuh sampai benar-benar hilang gitu. Sampai ya dia nggak dibebani syariat. Tapi orang seperti itu tuh nggak boleh jadi contoh, nggak boleh jadi barometer ulama, ustadz, imam gitu, nggak bisa. Tapi disayangi ya, Ya disayang, dihormatin ya. jangankan sama orang sama binatang, mungkin sampai yang cerita seorang pelacur ngasih minum anjing pun Iya. kan masuk surga. Jangankan sama orang gila, sama siapapun dia manusia, sama semua pun kita harus sayang sama manusia. Nah, orang-orang yang seperti wali majedub itu dia nggak bisa dijadikan barometer untuk diikutin gitu, untuk dijadiin pedoman. Tunggu, ini gue masih penasaran nih sama apa namanya, Pak Gufron. Cowok sama cowok cuma bibir, boleh nggak sih? Ya, Dosa, nggak boleh. Dosa kan? iya. Ada videonya. Gue belum lihat sih. Lu lihat Iya, nggak? Belum lihat gue. Lu lihat kan? Ada. Gue belum lihat. Ada. Jamaah dia atau santrinya dia, gue nggak tahu lah siapanya gitu kan. Pertama cium jidat, pipi, bibir. Buak nyanu. Wak nyanu. Nyawa. Langsung disauk. Buset. Nggak boleh. Hah? Nggak boleh dosa haram. Nah, itu aja udah aneh tuh. Mm-mm. Ya enggak? Nah, terus dia kan inama gitu-gitu terus kan? Iya. Gak apa-apa. Inama koli. Inama koli. Iya. Inama koli artinya apa? Inama koli ma ya Allah. Asal itu bahasa asal. Bahasa ngasal, bukan dia bilang bahasa suaranya nggak ada tuh. Nah, bahasa kenapa begitu. menurut gue itu kan penistaan yang gede banget ya. Kalau udah nyesatin bahasa ngasal, bawa nama Nabi, Ya. udah cium bibir cowok di depan umum. Betul. Kenapa sosok dia masih ada tuh? Nggak Sedangkan kayak Gus Miftah aja yang nyela tukang es, langsung rame. viralnya di mana-mana tuh. Sampai dia di cancel Iya. kerjaan berapa panggung. Nggak tahu, mungkin ada yang melihara kali ya untuk orang seperti itu tetap dikasih panggung ya. Iya, ini Nggak ada boleh, narasi itu apa ini? harusnya itu nggak boleh, itu memang benar-benar total penyesatan, Par. Kita nggak boleh ngomongin orang nih gibah gitu dosa. Tapi kalau dia menyesatkan umat, kita harus ngomongin ke orang-orang, ke semua penonton bahwa orang kayak gitu tuh sesat dan menyesatkan, bener. Karena yang paling bahaya dia kalau dia ngomong misalnya inama koli, dia silakannya mau ngomong ngarang ngaur bagi orang yang tahu ilmu kitab begitu-gitu paling ya ketawa doang. Tapi kalau misalkan dia udah bilang Nabi SAW bersabda, Aduh, gitu. dia bilang Serem begitu, tuh. Bahaya. itu udah dia membicarakan Ngaco apa itu, yang nggak ngaco. keluar dari Nabi. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud aja kalau setiap meriwayatkan hadis Nabi, dia keringetan. Dia selalu bilang au kama jaa bil hadis, atau seperti apa yang disampaikan dalam hadis. Au kama qala alaihi salatu wasallam, atau seperti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai satu huruf satu kata pun dia takut kalau beda begitu. Ini makanya gue lihat, oh gila berani banget ini orang. Total kalau nggak tobat sih dengan real 100% total paling bawah nerakanya dia. Neraka basement ya. Total. Bukan gue menghukumi orang, tapi memang kata Nabi begitu. Lu mau nakal jahat apa segala macem, lu kalau udah ngebawanya satin orang kayak gitu, jatuhnya ya udah kelasan Nabi palsu udah. Nggak. Bahaya. Gua tuh agama nggak bagus. Iya. Tapi ngelihat kayak gitu, kenapa risih? Iya, lebih parah. Karena mengajak orang kan. Iya benar. Iya, jatuhnya kan nipu. Betul. Fraud. Iya. Dosa begitu. Gue Iya. pernah 2017 lah gue dakwah di Lampung, di Pringsewu gue ingat. Datanglah gue ke satu kampung, itu nama-nama kampungnya di Lampung kayak kampung-kampung orang-orang yang dari Jawa pindah ke sana gitu. Misalnya kayak kampung Klaten, suatu kampung tuh isinya orang Transmigrasi. Klaten. Iya, transmigrasi. Orang Jogja, waktu itu gue inget kampung Jogja. Ceramah lah di situ. Di ceramah alhamdulillah makasih Ustadz pencerahannya sampaikan kayak gitu.
Enak kalau disampaikan ya, kita agama bicaranya akhirat, cara gitu. Iya. Kemarin ada nih, gitu dia bercerita. Baru aja kemarin Ustadz yang kampung kita nih mau dibakar nih. Kenapa gue baru dikasih tahu? Sebabnya apa itu? Iya, kan orang kampung sini hobi main burung. Dia bilang aja main burung haram, main burung haram. Mau dibakar mau orang satu kampung. Iya, maksud lu dalam kaidah menyampaikan ilmu agama juga, lu punya ilmu, mesti ada adabnya, ada hikmahnya. Dulu waktu Nabi ngelihat pakai mata kepala sendiri di Ka'bah, itu Ka'bah tempat suci, ada 360 berhala. Itu Nabi nggak serta-merta bilang ini ayo nih kita hancurin apa segala macam, ini haram. Enggak, gampang dakwanya Nabi, ajak dia kepada Allah, nanti dia bakal lupa sama sembahan itu, gitu loh. Alihin dia kepada Allah sampai masalah ayat tentang larangan khamr, minuman keras gitu kan. Larangan khamr itu nggak langsung serta-merta turunnya kayak begitu, karena sahabat Nabi kalau minum 1 gentong, kebiasaannya begitu. Jadi ketika dia minum, ketika ada perintah sholat pun masih ada kebolehan. Jadi yang pertama itu, larangannya pertama, kalau pengen minum jangan deketin sholat ketika dalam keadaan minum, dikasih tahu tuh. Lama-lama sampai step by step sampai larangan nggak boleh. Jadi artinya setelah gue pelajari gitu, untuk memberitahu atau merubah watak seseorang itu Allah kasih tahu loh. Orang yang sedegil-degil seperti sahabat Nabi, itu harus step by step. Iya. Nggak bisa kayak gitu langsung lo men. Burung haram segala macem, mau dibakar sama orang kampung. Total telek. Jadi artinya lu jangan sampai Nabi ketika menyampaikan dakwah itu jangan menyinggung kesenangan orang lain. Cukup lo palingkan aja, lo ajak kenalin Allah, kenalin akhirat. Nanti juga dia akan berpaling sendiri dari kesenangan yang kira-kira kurang manfaatnya itu gitu. Bentar gila. Nggak sopan. Bentar doang. Lagi ini syuting. Sambil denger gue juga tuh. Enggak. Tapi kalau Pak Gufran telek. Ini menarik soal minuman keras bahasa Arab apa? Homer. Bapak Ibar namanya siapa? Homer Simpson. Hobinya apa? Minum. Mabuk. Bir. Homer. Gue juga langsung ke situ pikirnya. Siapa? Homer Simpson. Homer Simpson nggak? Namanya dia Homer. Iya, namanya kan Homer. Oh iya. Hobi mabuk. Di bar, nongkrong di bar. Di bar. Iya. Homer Yuanda Putra namanya. Iya. Nggak, tapi emang sebangor-bangor nih kita orang tua namain anak pasti kan yang baik-baik. Betul nggak? Iya. Iya kan? Abdul Ghaffar Hilman, Riko Lubis, Maisa Yondor, cakep ya kan? Alhamdulillah. Tangga bini kita nama anak apa? Ada Tequila nih. Misalnya Tony Tequila. Di tengah Tequila namanya. Tony Tequila ini. Perempuan posisi anaknya perempuan. Kayak nama anjing. Iya, nama anjing juga nama minuman. Iya, whisky, tequila. Vodka. Iya. Iya, maksudnya kan kayak Nabi itu kenapa? Karena rata-rata kalau orang misalkan baru masuk Islam, namanya suka dirubah tuh sama Nabi. Karena ya nama adalah doa, bener kata Nabi. Bahkan itu adalah salah satu penyebab orang bisa dapat rahmat Allah gitu. Jadi ada orang nih punya banyak dosa nih di hari kiamat. Diceritain tuh sama Nabi kan. Terus Allah bilang namanya dia ada nama orang soleh gak? Iya. Oh gitu ya. Pertama nih Allah pengen ngampunin dia, tapi Allah pengen cari satu alasannya apaan gitu, biar di depan malaikat ini alasan saya namanya fair nama gitu. Iya. Namanya kayak nama orang soleh nggak ada begitu. Kalau begitu dia punya teman orang soleh nggak? Teman orang soleh nggak ada juga. Ya udah, dia punya teman yang temannya itu punya teman orang soleh nggak? Nggak ada. Ada, baru dia bilang ada. Ya udah tuh saya ampunin dia gara-gara itu. Jadi kayak begitu. Jadi Nabi ada orang nih preman ketemu Nabi, pengen ngerampok Nabi kan. Akhirnya Nabi ditunjukin mukjizat tuh. Pohon bisa ngebelah bumi, bisa ini ngelihat. Kamu bersaksi nggak saya seorang Nabi? Kamu beriman? Iya. Nama kamu siapa? Ditanya Abdusar namanya. Hamba keburukan. Sar kan artinya keburukan, buruk. Hamba keburukan gitu. Atau kalau di sini ibaratnya matburik lah gitu atau gimana gitu namanya kan. Sama Nabi diganti Abdul Khair. Hamba kebaikan jadinya. Ini sama kayak gue, Raskal. Sampai umur 2 tahun, 3 tahun nama gue Raskal. Artinya kan bandit ya, bajingan ya. Jadi Abdul Ghaffar Hilman. Ya itu nama tuh doa, Par. Kayaknya lebih nempel yang itu ya. Kayaknya pertama masih melekat. Jadi artinya nama Udah kadung deh. Nama adalah doa itu emang bener. Itu betul. Itu orang tua kenapa memberikan nama kayak begitu. Maisa artinya adalah kerbau. Sapi. Iya, Lembu. sapi, lembu. Iya, makanya dia
pekerja keras karena dicucuk hidungnya dan bekerja. Pekerja keras dia. Kan gue nanya. Iyalah. Gue anak gue Karim. Karim. Karena lahirnya bulan puasa. Tapi kalau nama anak Stadion Milan gimana hukumnya? Nama anak, nama stadion. Iya. Ya intinya jangan sampai kasih nama tuh yang buruk banget lah maksudnya. Ya kayak misalkan Abdul Vodka misalkan. Nggak gitu. bisa, nggak boleh. Iya, misalkan jadikan hamba vodka. Adit gitu. Sabu. Iya, bisa kan. James Putau. Iya, jangan juga. Yadi Jenggri. Jangan namain kayak gitu. Maksudnya nama yang baik-baik aja. Kata Nabi kan nama yang paling baik tuh Abdullah atau Abdurrahman. Nah, terus ilmu lagi kalau punya anak 3 cowok minimal ada 1 orang namanya nama Abdul. Nabi Muhammad atau Ahmad. Oh. Itu harus ada. Dan anak kalau kita punya anak namanya Muhammad atau Ahmad itu salah satu adabnya nggak boleh dipukul tuh. Gitu ya. Nggak boleh dipukul saking kita menghormatin Nabi gitu. Nggak boleh. Dan itu kan doa orang tua kayak ini aja lah Imam Masjidil Haram. Imam di Mekah nih. Dia waktu kecilnya bangor kan. Kecilnya ya biasa namanya anak kecil kan, main-main gitu segala macam, numpain apaan makanan ibunya. Sama ibunya disumpahin kan. Sana kamu pergi jadi Imam Masjidil Haram. Bener saya sudes jadi Imam Masjidil Haram. Emaknya marah tapi marahnya kayak gitu. Tapi jadi kita sih. kalau marah nih misalkan Ini kan yang bagus-bagus Siro ya. Siro, gue doain lu duit lo kayak Elon Musk. Gitu. Lo kalau marahin begitu, Gitu, coy. coy. Sumpahin ganteng lo gitu. Nah, iya, ngomong begitu. Nih ilmu ini. Iya. Sekali lagi lu kayak bandel kayak gitu, rumah lu nanti di Pondok Indah. Nah, Tapi kayak agak janggal. Marahnya jadi gak ada ya. Jadi gak serem ya. Jadi gak kesel ya. Jadi bapak. Jadi kalau kamu main bola maghrib, punya saham di BCA kamu. lawan guru lagi lu. Gue sumpahin masuk NASA. Jadi bagus-bagus ya. Jadi aneh. Iya, pasti kalau nama tuh kan doa ya begitu. Maksudnya itu. Maksudnya kita kalau ngomong karena ada satu masa katanya, apalagi bulan puasa nih ya. Allah membuka pintu langit, pintu-pintu doa setiap siang dan malam. Jadi kayak misalkan, walaupun gue ngomongnya bisa iseng-iseng, coy gue doain duit lo miliaran, padahal kayak bercanda, pintu langit lagi dibuka, nggak taunya kemudian hari kita miliaran. Kayak begitu. Jadi kita ngomong yang baik-baik aja gitu maksudnya. Makanya kan rata-rata parenting Nikita Willy, Pasar Rumput, ibu-ibu, memang anak setan lo ya. Lo mau dibilangin jangan kencing jigot, lo masih kencing jigot juga lo ya. Emang anak setan lo ya. Anaknya kelakuannya jadi kayak setan. Karena apa nih? Itu doa orang tuanya. Lu jangan gitu coy. Enggak pernah Iya, gue. harusnya tuh omongannya tuh yang ini gitu, maksudnya yang Tapi kan pernah begini kan? Pernah. Apa-apa ini mah. Kamu juga ini ada Pak Ustadz. Iya. Apa-apa. Anak beginin kita. Nggak apa-apa nggak? Gini kita. Gimana? emang dia udah ngerti, diajarin emaknya kali itu. itu Ya. jawaban gue, dia belum ngerti. Diajarin Ya, cuma emaknya dibilangin kali. dong. Ah, Terus bilangin, Iya. gini tuh nggak bagus. Iya. Gini. Iya, gini nggak apa-apa. Sekut. Gitu, iya. Lu bilangin nggak pas gini? Selama lo hidup di Indonesia ini nggak ada artinya, kecuali lo di luar negeri, gue dikasih tahu gitu. Tapi kan sini menghina juga. Sini juga nggak ngerti orang udah lambat laun. Iya, cuma kan apa artinya? Fuck. Ufak menang kan? Iya. Ya udah, ufak menang nggak ada di arti Indonesia. Ada kayak kataan kayak Sunda misalnya kayak Iya, cuma Kayak itu Cia. iya. budaya sono aslinya. Kayak misalnya Itu nggak Makassar apa-apa. kayak Sundala. Kan kayak orang-orang zaman dulu kalau misalkan nggak ngelihat zaman modern zaman sekarang kayak teknologi, nggak ada yang ngerti. Mak gue digini nggak apa-apa. Ngapain gue Nah, ribet? takutnya kalau dia ke situ ke orang nggak dikenal yang Nah, ngerti. itu kan di umur 3 tahun waktu itu dia ngelakuin itu. Kalau sekarang udah nggak mungkin. Sekarang Makanya dua gua bilang, gini. Silang lagi. sekarang dia Apa kaki lagi? udah makin ngerti dan dia nggak bakalan. Semakin tinggi gini. Silang. Stone Cold. Semakin tinggi bagus tuh. Gini, udah gini. Gak dia pura-pura gini tapi gini. Udah, nyisir rambut tapi gini.
Dia mau ngupil tapi gini. Baru tuh. Nih, tapi diajarin lah. Iya. Dibina. Kok itu udah diajarin nih. Makanya Bilangin. sekarang nggak kayak gitu. Kewajiban lagi, kita kalau anak ngingetin selalu, udah itu aja. Sisanya itu ntar urusan Allah. Supaya kita nanti akan ditanya gimana kita cara ngedidik anak kita. Yoi. Nanti di akhirat tuh akan ditanya. Minimal kita kasih tahu kalau emang kayak gitu kan, ya kembali lagi mungkin kita introspeksi dirinya aja. Kalau gue misalkan ngeliat anak gue rada nggak menyenangkan hati gue pikirnya dulu gue pernah berbuat gini sama ibu gue gitu. Ya udahlah, alhamdulillah berarti gue udah dibalas di dunia nih gitu. Jadi kadang jadi orang tua tuh harus suka bijak juga. Jangan lo main nyalain aja. Lu anak mah susah lo dibilangin kayak gitu. Kalau kita ngomong terus-terusan kayak gitu, ya kan alam sadarnya dia. Kalau masuk ke alam sadarnya dia bakal jadi anak yang susah dibilangin terus-terusan. Kalau anak dilempar sop, bapak. Siapa dia? Jojo jarang dulu kabur ke rumah gua. Setiap dia. Dulu masih bangun, dilempar sop. Gini alasan yang berikutnya gini. Gue hidup kemana pare, kenapa? Gue lagi dilempar sop. Iya bener. Lempar sop sama mangkok-mangkok. Begitu aja. Sakit hati gue. Asli. Gue ke rumah lu deh gitu. Bagus tuh. Dia makanya gue suka ngasih tahu. Ya kadang-kadang misalnya kita nih orang tua nih, teman-teman sekalian ngeliat anaknya kayak gitu. Yang pertama lo harus introspeksi, lo pasti dulu pernah berbuat kayak gitu. Jadi artinya lo bersyukur bahwa Allah balik di dunia nih. Jadi bener tuh pepatah, buah tak jatuh dari pohonnya. Bener Pak. Buah tak jatuh dari pohonnya. Buah jatuh tak jauh. Oh iya. Buah Jatuh tak tak jauh jauh dari pohon. pohonnya. Iya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, bener. Iya, kayak begitu Pak. Karena itu seperti kayak semacam cerminan. Anak tuh cerminan, dia ngelihat apa yang dilakuin sama orang tuanya gitu. Kalau misalnya dia nggak ngeliat, ya bisa jadi dulu ya kayak begini. Mungkin nih gue pernah kayak begini. Ya udah paling kita istighfar aja malu ya Allah. Dia bilang yang penting nanti setelah ini buat akhlak-akhlak yang baik buat anak. Kayak generasi baby boomers zaman dulu tuh kan. Baby apa? Baby boomers kita maksudnya- kan? Bukan, kita Oh, kan atas. kita milenial. Iya. Atas-atas lagi. Baby boomers itu kan kayak merasa dirinya benar. Tahun 50-an sampai 70-an lah. Oh. Kayak dia tuh merasa dirinya benar. Iya. Jadi susah untuk dibilangin gitu. Orang tua Nah, ya. paling benar adalah introspeksi kan, sebenarnya Iya. kan. Sebenarnya begitu. Kalau Anak gue begini mungkin karena gue ya gitu. iya begitu. Jangankan begitu, kalau ilmu-ilmu sahabat Nabi nih, tali sendalnya putus aja, dia bakal sholat, bakal minta ampun, saya ada salah apa ya sama Allah begitu. Jadi kita berpikir, oh ini gue salah, kita ada masalah rumah tangga, ada masalah sama teman kerjaan, ada masalah dalam bisnis. Kita pikirnya, oh ini kesalahan gue atau segala macam. Jadi kita nggak fokus sama orang lain, yang kita harus perbaiki diri kita sendiri. Ngapain kita pikirin orang lain? Adapun orang lain bisa jadi tuh Allah tampilkan kelakuannya dia tuh, tabiatnya dia itu sebagai cerminan kita tuh sebenarnya kayak gitu. Cuma kita kadang nggak nyadar aja. Denial, Iya, atau jadi denial. iya. Cuma Allah liatin lu tuh sebenarnya tuh kayak gitu. Itu lo gitu. Cuma gue liatin lewat orang lain gitu istilahnya mungkin. Gitu kadang-kadang oh ini orang lain kayak gitu. Jadi supaya ngajarin kita jangan kayak gitu. Gitu. Iya, iya. Kan Nabi kan bilang jangan kamu berbuat sesuatu di dunia yang kamu nggak mau dilakukan sama orang lain seperti itu. Itu Iya. ilmu dasar dari Nabi tuh begitu. Lo nggak suka misalkan tiba-tiba lo lagi diri gitu di belakang, dengkul lo digini-giniin pakai gini, tuk gitu kan. Iya, iya, zip gitu. Gitu. Ya lu jangan berbuat begitu sama orang lain, gitu intinya. Dan dibalas. Masih ada waktu untuk tobat. Yuk. Lu punya anak perempuan, siapa sih rela yang kalau kita punya anak perempuan kita ditatakin perut ya kan, Iyalah, Dipaku. pasti ngambek orang lah. dipaku ya kan. Iyalah. Nah caranya gimana ya, kita jangan paku anak orang kayak gitu. Gimana caranya? Enggak, gue gini doang. Riko. Caranya gimana ya, udah kita nikahin. Kan kita kalau misalkan ada anak kita nih ngelihat ada cowok gitu kan, pasti sebandel-bandelnya orang tuh kayak artis-artis tuh cerita kan, kayak Tora Sudiro, tapi dia cerita tentang anak perempuan yang diapelin kayak gitu-gitu kan. Gue sekarang suka ngelihat juga. Ya itu wajar gitu. Itu suatu fitrahnya laki-laki itu, seorang bapak begitu sama anak perempuannya. Ya kan kita juga pasti mau
anak perempuan kita dapat laki-laki yang baik, bener gak? Tanggung jawab, Iya. ya kan? Bener kan? Nah, kalau kita mau dapat yang kayak gitu, kayak kita mau perempuan harus tanggung jawab juga. Kayak begitu aja intinya. Jadi kita biasain dalam hidup, kalau kita ngamalin apa yang di cara pakai sahabat Nabi gitu, jadi kita nggak ribet deh, hidup enak tenang, nggak nyalain orang juga, nggak nyalain anak gitu. Jadi kalau ada kenapa, oh iya gue begini mungkin. Masih ada waktu, santai.